akan dibawakan oleh orang yang luar biasa yang kita tahu mungkin Semangatnya? kalau di grup leader semangatnya itu luar biasa ya teman-teman. Iya betul. Buat berbagi. Ya. Nah, berbagi pengalaman, berbagi cerita, bagi Ya. kupon, bagi voucher teman-teman. Nah, macam-macam ya. Nah, oke. Kita boleh beliau ini juga pengalamannya kalau yang saya dengar ceritanya udah benar-benar panjang teman-teman. Jadi punya pengalaman yang bagus nih dari dulu sampai sekarang masih Ya. bertahan luar biasa. Nah, kita mau lihat video profilnya. Your mission, should you choose to accept it. This tape will self-destruct in 5 seconds. This is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Message will destruct in 5 seconds. You gotta be kidding. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, inshallah. Pagi teman-teman, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, legacy, take off. Oke, terima kasih, silakan duduk ya. Maafkan ya tadi videonya itu aduh porno sedikit ya. Itu cerita masa lalu. Jadi ini Sandai Punch-nya masih di tahun 2000 ya.
ya 2020 saya bikin terakhir dan sejak saat itu belum bikin lagi yang terbaru ya. Nah, mau bikin nggak keburu ya. Jadi mohon maaf sekali ya. Tapi memang teman-teman bagus ya. Siapa yang bilang bagus tadi? Oke, saya mau kasih hadiah buat Daniel. Saya mau kasih hadiah bagi orang-orang yang positif ya di sini. Nah, tadi perjalanan memang sengaja saya biarinlah pakai video ini aja, sengaja tak kenal maka tak sayang ya, karena tidak semua orang mungkin di sini sudah mengenal saya belum? Yang belum kenal? Waduh, Philip. Ya, di sini ada beberapa mungkin yang tadi baru pertama hadir, selamat datang ya dari Kalimantan, luar biasa perjalanannya, sudah hadir di Bandung, tepuk tangan dong teman-teman ya. Ya. Jadi teman-teman, hari ini saya akan berbagi cerita, sharing. Mohon maaf kepada para senior-senior leader di sini. Bukan saya mau menggurui, tapi ingin berbagi cerita ya. Nah, di sini kenapa saya bisa pilih di sini Success is my right ya. Ini kalau bisa dilihat judulnya rada-rada gimana gitu ya. Rada-rada sadis enggak? Gitu ya. Artinya apa ya? Ya. Oke ya. Kalau bisa dibilang saya ini kan ngobrol sama anak saya ya, sama Nadia. Mama kalau pakai tema ini gimana ya? Mama pengen cerita masa lalu pada saat Mama itu nggak punya kebebasan untuk bekerja gitu ya. Jadi nggak boleh melakukan, nggak boleh bisnis di prudensial, nggak boleh karena harus menurut suami ya. Jadi saya punya hak untuk sukses gitu ya. Saya harus punya keberanian gitu dan akhirnya saya memutuskan untuk maju gitu ya. Keluarkan potensi di dalam diri saya gitu ya. Setuju teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau cerita dulu tentang siapa sih Dian Mardiani ini yang kecil-kecil gitu ya. Mungil, lucu nggak? Lucu ya. Nah, saya lulus SMA teman-teman ya. Saya lahir di Jakarta ya, tadi 4 Maret 79, ya udah memasuki usia samalah sama Victor, beda dikit ulang tahunnya ya kita ya. Nah, ini. Oke, saya lahir di Jakarta. Kebetulan dulu itu bisa dibilang papa saya pengusaha kayu jati ya, sukses lah ya gitu ya. Saya terlahir dari orang kaya tapi saya nggak merasakan jadi anak orang kaya gitu ya, karena di waktu SD orang tua saya pisah gitu ya. Jadi saya anak ke-8 dari 9 bersaudara. Wih gitu ya. Itu hasil perjodohan yang tidak saling mencintai, anaknya 9 ya gitu ya. Kebayang kalau saling mencintai ya. Itu luar biasa. Nah, ya itu ya, saling mencintai ya. Jadi ini saya bolak-balik Jakarta Bandung, sekolah pindah bolak-balik karena apa? Karena orang tua ya rujuk pisah, entah apa yang mereka permasalahkan. Saya hanya mendengar pertengkaran dan akhirnya saya dititipkan dengan nenek gitu ya. Nah, namanya hidup dengan nenek bukan orang tua sendiri ya. Saya harus belajar menyesuaikan diri ya. Mau disiplin, bangun pagi, bangun cuci piring, ngepel, semua itu saya harus bisa. Itu saya dalam artian masih SD, SMP gitu ya. Keterpaksaan itu saya lakukan teman-teman ya. Dan pada saat orang tua saya pisah, ibu saya memutuskan ambil 3 anak ya, harus membesarkan sekolah. Dan ibu saya tuh nekat berangkat ke Saudi Arabia jadi TKW ya. 13 tahun di sana untuk jadi TKW itu rasanya jauh dari orang tua, gimana sih ya? Ya makanya saya kalau dengar cerita Putri, saya tuh punya kepedihan tersendiri gitu ya. Ibu saya pulang 3 tahun sekali, saya ketemu kalau ibu pulang, saya bilang, please Bu jangan pergi lagi. Aku pengen dibagi rapot sama ibu gitu ya. Nah kalau dulu saya sering gini nangis loh, sekarang udah kuat ya. Nah saya selalu bilang begitu dan pada akhirnya saya berkeinginan lulus SMA saya nggak mau kuliah. Karena saya pengen ibu ada berkumpul bersama kami gitu ya. Saya nggak tega gitu, ibu di sana memang bahagia, nyaman kerjanya di rumah sakit ya, merawat yang jompo. Tapi ibu punya cita-cita yang belum tercapai, yaitu pengen punya rumah gitu ya, rumahnya yang di Padalarang ya. Jadi di situ ibu terus berjuang, saya melihat ibu berjuang itu
saya rasanya nggak tega gitu. Ibu nggak mau nikah lagi, ibu trauma gitu. Jadi ibu berjuang sendiri sampai sekarang tuh ya 40 tahun lah ya, berarti 35 tahun menjadi janda tanpa suami ya, tanpa pensiun. Tapi alhamdulillah sekarang umurnya 78 tahun sehat gitu ya. Nah, itu luar biasanya. Ya. Nah, begitu lulus SMA, teman-teman, saya ngambil keputusan, saya nggak mau kuliah. Ibu stop, nggak usah cari uang lagi, ibu pulang, saya mau bekerja. Ya, namanya lulus SMA, teman-teman, kerjanya di mana gitu ya, dengan lulus SMA ini. Begitu di bulan Juni, keluar ijazah, Juli saya udah ngelamar gitu ya. Apapun kerjanya, saya terima waktu itu ya. Saya waktu itu kerja sebagai SPG, teman-teman. Pernah ada yang tahu Madu Nusantara, Bijeli minuman. Nah, itu perdana saya kerja jadi SPG ya. Minuman madu ini ada dulu di pom bensin ya, ada di supermarket, ada di rumah makan. Nah, teman-teman, saya tuh yang nggak punya background dagang, tiba-tiba saya harus dagang ya. Akhirnya gimana caranya nih biar saya bisa punya income ya. Pertama kali saya baca produk knowledge-nya, saya latihan, role play sampai saya bisa ya. Dan gaji pertama saya waktu itu sebagai SPG, ada yang bisa tebak berapa? Hah? Ada lagi? Ada lagi? Hah? Kegedean. Ah, jangan. Oke. Ya, pasnya ya. Pasnya 350.000. Ya, oke, buat Ipan aku kasih nih. Hadiah cookies. Mendekati ya. Nah, teman-teman, pada saat gaji 350.000 ya, saya pulang ke Soreang. Ya, ibu saya udah pulang ke Indonesia, bisa beli rumah di Soreang ya. Itu waktu itu luar biasa, pinggir jalan ya, dengan dulu mah harganya 50 juta tuh udah luar biasa ya, pada tahun 97 kalau nggak salah. Saya pulang Soreang, Bandung gitu ya, kerja. Nah, lama-lama kan saya juga ini uang nggak akan cukup ya, gitu kan. Habis lagi, kasbon lagi. Sampai saya tuh kalau pulang kerja, teman-teman cari tempat penginapan yang gratis ya, asal merem gitu ya. Di mana? Di rumah teman SMA, di rumah tante gitu ya. Yang penting merem, tidur, istirahat, besok kerja lagi. Saking saya irit nggak mau pulang ke Soreang itu karena ongkosnya, naik angkot ya dulu berapa gitu perhitungan. Nah, dari situ saya cari lagi ngelamar kerja, upgrade, ketemulah yang lebih bagus lagi ke PT Nestle Indonesia. Di sini ada Nutrifood ya, itu mulai gajinya mulai meningkat teman-teman ya, yang tadinya 350.000 ditambah lagi kalau setiap penjualan saya dapat 2.500 ya, paling gaji cuma 1 juta, itu nggak cukup. Nah, akhirnya saya bisa upgrade ke 2 juta. Ya, 2 juta saya mulai gaya lah, kos gitu ya. Nah, mulai ngekos, mulai punya pacar ya, mulai pilih-pilih pacarnya harus yang punya kendaraan gitu ya. Kenapa? Buat akses antar jemput. Nah, gitu ya. Jadi ya, saya ketemu pacar, 4 tahun pacaran ya. Ternyata setelah saya bekerja, rasanya itu mau meningkat ke 5 juta itu susah ya. Mau meningkat jadi manajer juga susah gitu ya. Mentoknya jadi MDS kalau dulu merchandiser ya. Jadi bagian cek supermarket, Jogja itu pajang barang, ambil barang gitu ya. Nah, itu luar biasa teman-teman, sampai saya tuh ambil keputusan, aduh kok kieu-kieu teuing gitunya kerja tuh gitu ya. Nggak ada kebebasan waktu main. Kapan main saya gitu. Sabtu Minggu tuh udah pulang ke Soreang, nyuci, beberes, berangkat lagi gitu ya. Kerja lagi gitu terus teman-teman, monoton ya. Nah, akhirnya saya ngambil keputusan, saya bilang gitu, cari cara yang cepat untuk happy, nggak mikirin biaya hidup, nggak mikirin beban hidup. Caranya ada yang tahu? Bisnis, terus kawin. Benar, setuju, kawin. Tadi siapa yang nyebut nikah? Oke. Oke, yes, sarapan. Yes. Nikah ya. Kawin ya. Nikah. Teman-teman kalau nikah ya,
sebagian orang kan bahagia, enak gitu yang dibayangin, wah kayaknya enak banget nih gitu ya. Pokoknya nggak usah cari uang, ada yang jamin gitu ya, ada yang nanggung gitu ya. Mau beli apa tinggal minta gitu ya, itu yang dibayangkan. Benar nggak Bu? Setuju nggak Bu? Ya, nikah itu enak ya Bu ya? Ya enak itu tergantung nikahnya dengan siapa ya. Nah, karena saya mikirnya memang pengen bebas dari beban hidup, terus saya melihat keluarga suami itu romantis, bahagia orang tuanya, sementara saya rindu gitu. Saya tuh nggak pernah merasakan orang tua bahagia. Saya tuh nggak pernah ngobrol sama bapak saya, terakhir itu SMA lah ya. Saya nggak pernah jalan bareng sama ibu saya karena ibu saya kerja. Begitu menemukan sosok yang keluarga bahagia, saya langsung terhanyut dan saya memilih memang bergabung dengan mereka dan mau menikah gitu ya. Nah, ya join lah ya. Ya, jadi join ya. Jadi modalnya cuma 5 juta, waktu itu jual motor, nggak mikirin nggak mikirin gimana nanti gimana. Pokoknya jalanin aja gitu ya, tanpa mikir strategi, perencanaan tidak ada sama sekali. Itu jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini salah gitu ya. Nah, saat itu saya mikirnya bablas aja. Nah, pas begitu nikah teman-teman ya, di situ saya baru sadar gitu ya. Baru sadar ternyata ya dikasih duit itu harus dibagi-bagi gitu ya. Dikasih duit 3 juta ya, kasih tanggal 5 ya, tanggal 20 udah habis gitu ya, menderita gitu ya. Mulai kasih uang segini harus dicukup-cukup, sementara anak mulai besar, pengen beli boneka Barbie ya. Dikasih yang palsu, dia bilang ini palsu mah katanya gitu. Saya bilang ini bagus, ini Barbie-nya, ini bagus premium gitu ya. Dia bilang enggak, kalau yang asli itu mukanya kenyal maksudnya gitu ya. Itu ya. Udah ada Nadia nggak di sini? Ya. Dia bilang begitu, kalau yang asli itu mukanya kenyal mah. Kalau ini kan keras plastik, dia bilang gini. Aduh ya nggak bisa dibohong-bohongin. Ya nanti mama mau beli yang asli ya. Bilang tenang nanti. Nah mulai lagi semakin kesini semakin keuangan dicukup-cukup. Wah rasanya tuh mulai makin nggak enak gitu ya. Nah anak tuh mulai sering jajan. Orang lain jajan pengen jajan ya. Orang lain mainan mau. Nah tiba satu hari ya teman-teman, saya melihat ibu saya datang. Pas ibu saya datang itu saya lagi nggak pegang uang gitu ya. Saya nggak mau menunjukkan bahwa saya itu susah gitu ya, uang pas-pasan. Ada uang 20.000 di saku saya, pas ibu saya datang, aduh ibu datang gitu ya. Aduh ibu datangnya bukannya bahagia karena aku nggak punya duit gitu, nggak tepat gitu. Nah pas ibu datang tapi saya di situ ingat pas ibu mau pulang, saya bilang, ibu ini buat ongkos buat jajan saya cuma bisa kasih 20.000. Tapi anak saya mau jajan, uangnya habis, saya akhirnya pinjam ke tetangga. Sampai segitunya gitu ya. Nah, sempat juga itu pelajaran begitu anak saya mencium aroma McD ya, KFC gitu ya. Mama pengen makan sama KFC, saya bilang. Ya nanti kalau papa pulang ya, nggak mau pakai sekarang. Kamu lihat siapa? Lihat sepupunya lagi pada makan KFC di rumah. Rasanya hati ini teh pengen minta gitu ya, buat anak saya sedikit tapi rasanya nggak enak gitu. Tapi dalam hati teh cik atuh kasih lah seetik gitunya. Bahasa Jerman mah cik atuh kasih seetik gitunya. Dah kondisi saya teh begini gitu ya. Nah dari situlah saya berpikir teman-teman, saya harus cari kerja. Saya harus bangkit, saya harus berjuang lagi, saya harus jadi SPG lagi. Saya bilang gitu ya. Nah akhirnya saya ngambil keputusan, saya mulai kerja lagi teman-teman, melamar kerja ke BEC waktu itu jadi sales counter. Itu di handphone ya, gajinya balik lagi yang tadinya jadi SPG 3 juta, balik lagi jadi 600.000 teman-teman ya. Kebayang pulang jam 10, pergi jam 10, pulang jam 10, terkekang nggak bisa. Mungkin ada yang kenal dulu media selular ya, saya ada di sana, saya jualan handphone gitu ya, kerja tapi itu nggak lama. Akhirnya saya balik lagi ke Nutrisari, kerja jadi SPG lagi, MDS lagi ya. Nah disitulah mulai ada income lagi, mulai punya modal, mulai berpikir saya pas anak mau masuk TK, saya nggak bisa habiskan waktu saya di kerjaan, tapi anak saya nggak ada yang nganterin ya, anak saya harus sekolah. Nah pas di TK, saya mulai belajar bisnis, jualan spray, jualan bed cover, saya kreditin ya.
mulai jualan tas, mulai berani dengan teman buka toko di BTC. Dan akhirnya saya waktu itu 2009 ya, waktu itu saya akhirnya sempat ngambil keputusan, saya kalau begini terus ya, saya kapan kayanya juga, karena apa? Modal itu pinjam ke bank, pinjam lagi ke bank, uangnya di luar banyak tapi susah ngumpulnya gitu ya. Kalau dihitung-hitung, wih lumayan ada 100 juta di luar ya, gitu ya. Tapi nggak tahu kapan baliknya, pas ditagih nanti, karena saya waktu itu ada yang dikreditin juga, belum modal lagi setiap Senin belanja ke Jakarta ya. Nah saya berpikir saya harus cari solusi ini ya. Nah mungkin Allah juga mendengar gitu ya. Keinginan saya tuh saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin memberi orang tua, saya ingin yang terbaik untuk anak. Tiba-tiba temen di TK itu namanya Ibu Rati Suminarti, tepuk tangan dong buat Ibu Rati Suminarti ya. Hari ini sudah nggak datang ya Bu Rati ya. Bu Rati bilang diwakilin sama Bu Rati Komala. Nah Bu Rati bilang gini, Dian, kamu kan suka bisnis nih, mau nggak punya income 5 juta ya, namanya orang lagi butuh duit ya, ditawari 5 juta langsung, wah mau gitu ya. Nah saya bilang gini, Bu Rati ini bisnis apa? Datang aja dulu katanya, ini cocok buat kamu gitu ya. Nah pada saat itu, saya itu dulu teman-teman ya, masih ngangkot, masih naik motor ya kemana-mana, kadang-kadang suka ngojek gitu ya, saya minta tolong ke teman saya, antar ke sini, antar ke sini. Nah saya cerita ke teman di sekolahan itu, ini saya diundang seminar gitu ya, datang yuk gitu ya. Di mana? Di Jalan Banda katanya. Ayo datang. Nah akhirnya dianterin bareng-bareng ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir orang yang dulu pernah nganter saya, Ibu Neng Tati Suharti ini ada di belakang. Ya, terima kasih ya. Ya, saya memang kemarin ajak undang, ayo kita bangkit lagi, kita berjuang lagi seperti dulu ya. Nah, begitu saya datang, saya lihat Prudential, langsung teteo gitu ya. Asuransi, jadi sales, balik kanan gitu ya. Balik kanan, saya kayaknya aku nggak bisa masuk, berarti ini mau ada ketemu lagi gitu ya, saya nggak jadi gitu ya. Itu kesempatan saya tuh, kalau saya nggak ambil tuh saya bodoh banget ya. Ya, pada itu udah jalan, Allah tuh udah kasih jalan di Prudential, saya udah mau mundur, Bu Neng ayo kita kabur aja gitu ya. Tapi Bu Ranti bilang, Bu Dian sebentar ya duduk ya, dengerin, pokoknya mah udah dengerin. Pas dengerin saya oke. Karena dia pelanggan tas saya ya, saya juga nggak mau kehilangan pelanggan ya, jadi saya ikutin, saya duduk, saya dengerin. Waktu itu Pak Andre Anderson yang jelasin tentang income ya, ada yang 100 juta, saya bilang modus gitu ya. Gitu ya, MLM gitu ya, jadi pokoknya negatif gitu ya, karena apa? Saya belum mengenal, tak kenal maka kata sayang tuh bener ya. Begitu ada peluang saya langsung, enggak. Pas begitu pulang ke rumah, saya bilang, Pak tadi aku diajakin bisnis begini, langsung cut. Udah nggak usah, udah fokus ngurus anak, kalau mau bisnis dagang ya udah yang sekarang ini jalanin aja, jangan macam-macam gitu ya. Nggak boleh sama sekali jadi di Prudential. Sementara Bu Rati gigih terus datang ke rumah, dia tanda tangan aja dulu gitu ya. Saya bilang nggak diizinin sama suami, takutnya diribut gitu ya. Nah udah tanda tangan dulu. Akhirnya saya waktu itu memilih closing dulu jadi nasabah. Saya pikir saya butuh asuransi buat anak saya ikut 300.000 ya. Dan tapi keagenan saya bilang, tapi saya nggak janji ya. Saya tanda tangan aja tapi saya nggak janji. Nah karena saya niatnya iseng teman-teman ya, waktu itu ujian AAJI, saya tuh nggak mikir dan nggak baca. Ngitung kancing teman-teman ya. Nah jangan dicontoh ya, ngitung kancing A, B, C, A, B, C. Dan saya gagal ya, nggak lulus waktu itu teman-teman ya. Saya bilang, tuh udah saya memang nggak diizinin suami, jadi saya nggak cocok gitu ya. Nah itu satu kebodohan. Begitu berlanjut lagi, saya teman-teman akhirnya saya berpikir, iya ya kenapa saya gagal ya, kenapa saya nggak belajar lagi ya. Akhirnya saya ngambil keputusan, berarti kayaknya saya mau lanjut deh. Walaupun suami nggak izinin, saya mau lanjut deh gitu ya. Saya ingin diajak ngobrol dengan leadernya, sama waktu itu sama ada Buping ya. Impian kamu apa, tujuan kamu apa, diperdalam lagi sampai coaching dan saya ketemu, saya tuh pengen punya mobil. Biar saya bisa ketemu ibu saya ke Padalarang, bawa ibu saya ke Bandung, biar ibu saya bisa keliling ke rumah saudara-saudaranya, saya tuh pengen punya mobil. Dan itu saya pegang teman-teman. Akhirnya saya memutuskan di bulan Mei ya, waktu itu join bulan April, bulan Mei, saya memutuskan mau serius di Prudential. Ya, nanti ya. Jadi saya sempat debat sama suami,
Kalau misalkan jam 5 nggak ada di rumah ya, kamu berarti cari masalah katanya gitu ya. Nah akhirnya saya pinter-pinter kalau anak sekolah saya ke pasar teman-teman, mulai prospek ya. Anak lagi tidur istirahat di rumah, saya titipin mertua, saya pergi teman-teman, apapun caranya itu saya bagaimana caranya untuk prospek gitu ya. Yang penting jam 5 udah di rumah, itu dengan keterbatasan waktu ya. Saya sempat bilang, Pak kayak aku jadi agen, ya udahlah terserah pokoknya nanti anak jangan sampai terlantar gitu ya. Ya bilang, pokoknya saya janji, pokoknya kalau saya punya 5 juta saya lanjut, kalau enggak 5 juta saya mundurin diri gitu ya. Nah disitulah tantangan saya teman-teman, mulai saya dapat closing 1 waktu itu. Closing 1 komisinya waktu itu berapa ya, 75.000 ya gitu. Saya liatin ke suami bilang apa komisi segitu gitu ya. Aduh gitu ya. Nah saya langsung ini harus upgrade lagi gitu ya. Pak ini lumayan ternyata udah ada komisi 75.000, nanti saya mau dapat 10 gitu ya. Saya lanjutkan lagi teman-teman ke pasar prospek, di angkot prospek, kemana-mana saya prospek ya. Dan lanjutkan sampai akhirnya saya bilang ke suami, saya bilang Pak tolong dong saya nih, saudara kamu yang kaya nih, ayo kita prospek gitu ya. Akhirnya karena suami juga melihat saya semangat ya, diantar lah ke rumah saudaranya. Nah disitulah penolakan pertama teman-teman ya. Saudara yang kaya, yang punya perusahaan besar, begitu ditawarin asuransi dia bilang, saya mau butuh asuransi Dian. Ini udah ada kosan, rumah, tanah, deposito udah ada di situ ya. Itu nyeluk gitu ya. Bilang, saudara kamu mau pelit gitu ya. Nah kata suami, makanya jangan jadi agen asuransi gitu ya. Mundur lagi gitu ya, dalam hati aku tuh ini maju apa mundur gitu ya. Akhirnya saya harus maju lagi teman-teman. Saya belajar lagi, skill lagi, saya coaching dengan leader. Saya perbanyak coaching dengan leader, kenapa? Karena pada saat saya cerita ke suami bilang jangan jadi agen asuransi, stop gitu ya. Itu jadi mencuri impian saya. Begitu saya coaching dengan leader saya bilang kamu pasti bisa. Ayo lanjutkan gitu ya. Nah akhirnya saya hitung-hitungan. Dian kamu ada potensi untuk ngejar UM gitu ya. Caranya di UM segini, income kamu segini. Apa yang kamu dapatkan segini gitu ya. Nah akhirnya saya bilang saya mau lanjutkan dan saya buktiin sama suami ya. Kalau saya nggak bisa dapat 5 juta, saya benar mundur gitu ya. Disitulah saya teman-teman kerja itu lebih ekstra. Udah nggak mikirin pulang jam 5, jam 7 naik ya. Tidur dipunggungin, biarin gitu ya. Akhirnya sampai suami saya tuh sampai gini, kamu tuh sekarang ya pulang jam 7, jam 8 anak ditelantarin gini-gini. Saya bilang, Pak ini demi masa depan Nadia, tapi jangan begitu, tetap gitu ya. Tapi saya hanya ingin buktikan teman-teman. Nah pada saat saya ingin membuktikan ya, di ending terakhir itu butuh 2 case lagi. Ya 2 case lagi itu adanya di Cipatat teman-teman ya. Di Cipatat itu saya pikir minta antar suami untuk ke Cipatat, 2 case ini harus diambil, kata suami nggak bisa gitu, nggak bisa izin. Saya bilang aduh gimana ya ke sana ya, ini harus hari ini terakhir gitu ya, karena submit hari ini terakhir. Dan pada saat itu saya nego ya dengan teman saya Bu Neng yang hadir saat ini, terima kasih banyak Bu Neng ya. Saya bilang Bu Neng boleh nggak antar saya ke Cipatat, ini bensinnya 25.000 waktu itu ya. Nah, Bu Neng oke hayu siap, dianterin ke Cipatat. Begitu mau pulang ke Bandung teman-teman jam 4 hujan gede. Apa yang terjadi, saya diteleponin, itu saya nggak mungkin bisa ke Bandung. Dian di mana? Ini kamu harus submit segera, ini harus dikirim ke pusat karena dulu sistemnya kan kirim ya. Ini harus dikirim. Saya bilang, aduh gimana ya Bu, kayaknya saya udahlah nggak usah jadi UM ya. Semudah itu ngomong gitu, nggak usah jadi UM lah, nggak usah jadi UM lah ya gitu. Dian ini harus selesaikan kamu gitu ya. Dan akhirnya saya bilang gini, aduh gimana ya, kata suami, udah jangan hujan-hujanan, bisa gering sana gitu. Gitu ya. Tapi saya balik lagi, matiin handphone, nyalain lagi, matiin. Akhirnya saya bilang, ya udah Bu Neng gimana kalau kita hujan-hujanan? Kita tembus waktu sampai Bandung. Oke, siap, selalu siap ya. Dan akhirnya kita menebus hujan, itu teman-teman perjalanan kurang lebih 1,5 jam ya. Hujan besar, saya ada di belakang pakai jas hujan, nggak lihat jalan, cuman bisa gini. Di mana Cimindi? Di mana Cimahi gitu ya. Sampai akhirnya Bandung, Bu Neng basah kuyup, langsung di rumah. Saya langsung waktu itu ke Lipo, ke SO ya. Langsung submit teman-teman dan begitu. Besoknya selamat Dian sudah achieve jadi unit manager ya. Jadi itu perjuangan saya teman-teman pada saat jadi UM itu. Saya bisa buktikan kepada suami saya yang tadinya kata suami itu, apa asuransi gitu ya. Komisi segitu mulai
income saya udah mulai 6 juta teman-teman. Saya liatin ke suami waduh gitu ya, rada saingan nih gajinya gitu kan, rada goyang gitu kan ya. Nah, ya rada goyang gitu ya. Nah, saya buktikan waktu itu UM itu kan masuk koran ya, ada di koran ya. Saya bilang, "Pak, beli koran Kompas nomor sekian Dian Mardiani." Langsung teman-temannya di kantor waktu itu kerja di BJB ya, ceritain, "Ih, istri aku nih lihat, wih, nomor sekian UM." Mulai bangga, mulai semangat gitu ya. Dari situ mulai. Nah, begitu setelah jadi UM, saya merasakan namanya bonus produksi ya. Belum pernah dikasih THR puluhan juta, belum pernah ya gitu ya. Jadi pas begitu dapat bonus produksi waktu itu 20 juta teman-teman ya. Saya 26 nasabah dalam waktu 5 bulan waktu itu. Walaupun recehan, begitu dapat bonus produksi saya lihat ini salah transfer prudensial gitu ya. Gitu ya. Ya, awal-awal Bu Rati, ya asup 20 juta. Itu salah tuh prudennya mau ditagih deh. Eta bonus gitu. Waktu itu ya gitu ya. Karena nggak ngerti ke situnya ya. Akhirnya diambil, saya langsung telepon kakak saya. Langsung, "Kak, aku mau beli mobil." "Duit di mana?" gitu ya. Pokoknya saya ada bonus, bulanannya gimana? Aman, saya udah 5 juta gitu ya. Dan mobilnya itu ya, saya tuh nggak nanya mobilnya apa, mereknya apa, tipenya apa, pokoknya mobil gitu ya. Saking semangatnya datanglah Kia Pisto. Ya, Kia Pisto. Nggak nawar, padahal saya harganya itu dinaikin mahal gitu ya. Saking saya tuh ibaratnya yang penting punya mobil. Di situ saya buktikan kepada suami ini mobil, dan saya tuh selama 2 bulan tuh nggak pakai mobilnya. Satu, saya nggak bisa nyetir ya, nggak bisa nyetir ya. Terus suami saya yang bawa ke kantor. Jadi yang gaya tuh siapa? Suami saya. Nah gitu ya, yang gaya suami saya. Dan dari situ orang udah mulai melihat, suami udah mulai prospek nih di kantor, udah mulai mau ke lantai 8, lantai 6 nih si Bu Anu, si ini mulai gitu ya, mulai gerak gitu ya. Saya pikir ini suami udah mulai kasih support nih ya. Akhirnya saya paksakan teman-teman latihan mobil ya, walaupun ya burat-baret, jebret-jebret gitu ya. Ya, saya bawa anak sampai anak saya bilang gini, "Papa, kalau sama si mama nyetirnya pusing, kepala pengen muntah gitu ya." Kenapa? Karena saya memang nyetirnya kalau pas dibelokan sing gitu ya. Itu luar biasa, mobil itu sampai babak belur gitu ya. Nah, disitulah teman-teman saya perjuangkan gimana lewat ya. Begitu saya pas dilewat tadi. Bentar. Lewat tadi ya. Nah pas saya join di Prudential teman-teman, saya udah mulai tahu rumusnya, bagaimana polanya untuk menjadi jadi orang kaya tehnya gitu. Cari duitnya begini ya. Saya mulai atur strategi teman-teman, mulai harus serius gitu ya. Harus bikin pondasi, mulai saya rekrut. Fokusnya saya di leader waktu itu ya. Jadi produksi itu saya hanya produksi 200 juta. Sebagiannya dari unit. Jadi selalu saya begitu. Saya karena diajarkannya begitu, saya lakukan begitu terus karena untuk upgrade gitu yang saya lakukan ya. Nah, di sini saya ikutin sistemnya. Mulai saya memberanikan diri bikin target lagi. Targetnya mulai diperbesar lagi teman-teman sampai saya tuh berani ya naikin income 20 juta sebulan. Naikin income 30 juta sebulan dan itu harus capai loh teman-teman ya. Dan itu sebagai pembuktian ya. Begitu saya punya mobil itu saya pulang ke Padalarang. Orang yang pertama saya jemput ibu saya teman-teman. Ibu saya sampai ya Allah nggak nyangka ya ibu itu bangga boga anak boga mobil gitu ya. Nah gitu ya akhirnya ibu mau kemana gitu ya. Ayo kita jalan-jalan Bu, mau kemana? Mau ke rumah Uwa, ke rumah Bibi, ke rumah siapa? Itu ibu saya tuh nyaman banget gitu ya. Sampai saya tuh berpikir gini, wah ini kalau saya pakai mobil yang lebih bagus lagi, yang nyaman lagi, ini pasti ibu saya senang lagi gitu ya. Nah makanya saya di sini fokus lakukan apa yang leader lakukan, sistem saya ikutin ya, seperti apa, dan saya mulai teman-teman mempromosikan ya, promosikan 1 UM, mempromosikan 2 UM ya, saya mulai rekrut, mulai mempromosikan SUM dan waktu itu 2013 ada Media Leader Challenge ya, kita ketemu sama Riko, sama Philip, sama Victor ya, sama Ivan ya, berempat ya. Itu pertama saya kenalan dengan mereka, kita seru banget lagi muda-muda ya, lagi nyasar-nyasar naik MRT gitu ya, lagi jajan. Pokoknya masuk-masuk ke toko, masuk-masuk ke counter, ke store yang memang
Branded waktu itu ingat saya pertama kali teman-teman pengen beli tas asli itu waktu Media Leader Challenge ya. Setiap saya mau beli tas saya mikir, aduh nilainya segini, mikir lagi, mundur lagi gitu ya. Nggak pernah memberanikan diri, kenapa? Rasanya belum pantas gitu ya. Tapi pada saat dapat Media Leader, income saya itu udah mulai meningkat. Udah mulai di angka, waktu itu di angka 30-40 juta ya. Di situ saya mulai memberanikan diri kenapa? Anak saya udah gede, udah tahu brand ya, udah mulai mama beli ini, kalau ini awet begini, mama ini mulai diajarin ya. Anak saya lebih pintar, dia kayak make up begini saya mengikuti ya. Alhamdulillah anak saya ini dengan orang tua punya income, dia tuh nggak punya banyak keinginan, dia tuh selalu apa ya, saya menawarkan Nadia mau ini, Nadia mau ini boleh, Nadia mau ini boleh gitu. Jadi anaknya memang terlatih, terdidik, dia itu disiplin dan melihat, karena orang tuanya itu berjuang tuh bener ya, bukan berjuang yang tidak ada hasil kayak gini. Nadia kamu mau les bahasa Inggris gitu ya, kalau nggak mahal ya boleh aja, jangan mikirin mahal, mama yang bayar gitu ya, les gitu ya, IF gitu ya. Waktu itu berapa, 15 juta, saya harus ada uang 15 juta, saya masukin les. Nadia kamu mau les piano, Nadia kamu mau les nyanyi, itu saya sangat mendukung. Kenapa? Karena saya merasakan, saya tuh nggak pernah waktu kecil yang namanya les, nggak pernah gitu ya. Ibaratnya saya pengen beli sesuatu yang ibaratnya mahal aja mikir gitu, lama nunggu diskon 50% baru beli gitu ya. Nah setelah saya punya uang teman-teman, saya mulai merasakan, wah ini luar biasa ya bisnis. Saya harus serius di sini dan saya harus benar-benar buktikan gitu kan ya. Nah teman-teman waktu itu semuanya pasti sukses tuh berawal dari impian, setuju nggak? Setuju ya? Nah setiap orang pasti impiannya beda-beda ya. Kalau waktu itu saya impiannya pengen punya mobil ya, pengen punya income, ini semua yang saya lukiskan tuh benar-benar murni yang ada di pikiran saya dan harus terjadi gitu ya. Nanti kita lihat terjadi apa tidak ya. Nah kalau di sini saya mau sapa yang baru dong, di sini siapa, ibu siapa namanya? Ibu Winani. Ibu Winani impiannya apa? Kok mau datang ke Bandung ke Legacy? Ada impian pasti yang Ibu Nani pegang ya, yang dikejar. Boleh tahu nggak impiannya apa? Pengen punya rumah dan membahagiakan keluarga. Tepuk tangan dong teman-teman ya. Ingin punya rumah ya, ingin punya rumah. Saya mau kasih hadiah karena ini datang dari jauh, sama-sama buat sarapan ya. Oke teman-teman ya. Jadi impian itu benar-benar harus kuat. Kalau Bu Nani memang punya impiannya rumah, rumahnya di mana, harganya berapa gitu ya. Kayak dulu waktu saya mau mobil, saya masuk itu komisi belum siap, saya udah masuk ke Kia waktu itu ya. Tanya ini Kia Picanto berapa, DP-nya berapa, cicilannya berapa. Sampai suami bilang, emang kamu mau beli gitu ya? Yang apa nanya aja dulu gitu ya. Nggak usah mikirin beli apa enggak gimana nanti gitu ya. Nah kayak rumah juga, kalau kita memang sudah punya impian yang jelas, rumah ini mau cash apa mau KPR? DP-nya berapa, cicilannya berapa. Kalau mau cash dalam berapa waktu lama kita akan mengejarnya ya. Tapi kalau kita nggak mau memulai mengejar impian itu, kita tuh nggak akan pernah dapat gitu ya. Apa yang kita inginkan. Nah contoh, ini teman-teman impian saya dan akhirnya saya bisa, bukan sombong maaf ya, bukan sombong ya. Ini hasil dari Prudential ya, dari Prudential. Saya berani ganti upgrade mobil yang tadinya mobil Kia Pisto jadi beli mobil Honda Free, dia waktu itu sama dengan Koriko ya. Saya bilang gini, Nad, mama 2013 pengen ganti mobil ya, DP-nya 100 juta gitu ya, kumpulin uang, selalu nyimpen uang disimpan terpisah. Saya selalu punya apa ya namanya, ceng-celengan beberapa rekening ya, ini uang buat main, ini uang buat bayar asuransi gitu ya, ini uang buat cicilan gitu ya. Jadi komisi itu setiap minggu tuh yang ini tarik buat rumah, yang ini tarik buat mobil gitu. Kalau nggak gitu caranya saya tuh nggak pernah bisa dapat impian saya. Uangnya pasti pengen beli tas, beli baju, salon, makan, pokoknya gaya hidup pasti lebih ke action, style gitu ya. Nah akhirnya saya mulai kumpulkan uang. Dan mobil Kia Pisto waktu itu saya jual teman-teman ya. Saya DP-kan 100 juta dan cicilannya waktu itu 4 juta, 5 jutaan lah ya. Itu ambil sekitar 4 tahun ya. Begitu saya pulang bawa mobil ini, ibu saya makin nangis lagi. Dian, kamu tuh hebat banget ya. Ibu tuh
nggak nyangka kamu tuh kok bisa begini. Saya bilang gini, Bu, ini karena doa ibu gitu ya. Ibu terus doain saya dan saya juga semangat. Pokoknya Allah tuh kasih rezeki lewat saya tuh nitip buat ibu gitu. Ibu tuh harus bahagia. Jadi ibu saya tuh bahagia. Dan yang tadinya rasa percaya dirinya sempat drop gitu ya, karena mungkin dulunya kerja menjadi TKW, akhirnya mulai pede. Saya dandanin pakai kacamata gitu ya. Makan sambil nyetir, suapin gitu ya. Pokoknya happy gitu ya. Sampai ibu mau jalan-jalan saya tanya gini, Bu, kalau aku sukses, ibu mau kemana gitu ya. Ibu bilang, ibu mau ke Bali katanya. Waduh, gaya mau ke Bali gitu ya. Saya bilang, kita umroh aja yuk, saya bilang. Saya mau tuliskan impian saya tahun ini, saya mau umroh. Saya ibu bilang gini, gak usah, umroh mah bosen. Bosen ya, 13 tahun tiap tahun umroh gratis gitu ya. Waduh, si ibu sombong pisan ya, umroh saya sana bosen gitu ya. Saya bilang, oh iya ya udah bosen ya ke sana ya umroh ya. Saya bilang, jadi ibu mau kemana? Mau ke Bali. Ngapain ke Bali? Pengen lihat bule, pengen lihat ini cenah. Pengen lihat laut, ibu itu nggak pernah selama ini katanya setelah menikah ke Arab nggak pernah lihat laut. Pangandaran juga belum pernah seumur hidup. Aduh kasihan banget ibu aku ya. Nah akhirnya teman-teman disitulah saya mulai tulis lagi. Tahun ini saya harus produksi sekian, harus sekian, harus sekian ya. Saya bikin target selalu tahun sekarang produksi pribadi sekian, unit sekian, grup sekian. Itu saya harus wujudkan. Kenapa? Karena ada impian ibu saya ya. Begitu tercapai, saya langsung siapin, kita berangkat ke Bali 4 orang, tiket pesawat, hotel yang bagus, dengan bonus produksi 50 juta, beakeun duitna gitu ya. Ya, jadi ibu mau makan apa? Ibu mau hotel di mana gitu ya. Pokoknya saya nikmati nggak mikirin karena saya ngerasa akan ada lagi rezeki yang datang. Kenapa? Karena untuk ngebahagiakan orang tua gitu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa bawa ibu saya pengen ke Semarang, pengen ke Jogja, ke Pangandaran ya. Saya selalu pasti bawa ibu saya. Dan ibu saya itu karena udah pakai mobil free, dia udah nyaman di belakang gitu ya. Disiapin makanan semuanya. Jadi benar teman-teman, pada saat kita sayang kepada ibu kita ya, rezeki itu Allah tuh ngasihnya pasti ngasih gitu ya. Ya. Nah, dulu saya bisa dibilang mas kawin dijual teman-teman ya. Demi apa? Waktu mau ngelahirin ya. Saking pas-pasan dibantu sama bapak mertua, saya bilang Bu, saya nggak punya tabungan, ini ada uang saya. Lahirnya waktu itu kan sesar teman-teman, mahal ya, pada zamannya 5 juta, jadi mas kawin saya serahin, saya jual. Begitu saya di Prudential, rasa itu mulai saya harus punya perhiasan ya. Jadi saya kalau ada uang beli 2 gram, beli 5 gram, beli 10 gram, saya kumpulin jadi bandar emas gitu ya. Nah itu sebagai tabungan saya teman-teman ya, sebagai tabungan. Kenapa? Kalau kita mau ngikutin ego ya, saya bisa aja beli tas merek ya, saya beli sepatu yang bagus, tapi saya mikir saya harus punya masa depan. Kenapa? Anak saya harus sekolah ya, saya juga harus bayar asuransi. Saya nggak mau di saat saya drop, karena saya sadar bahwa roda itu berputar. Ya, kita nggak mungkin ada di atas terus, akan ada masanya kita mengalami ujian, ada di bawah. Saya tuh harus siap siaga gitu ya. Nah itu saya pikiran sampai sejauh itu, bersyukur saya ada di Prudential, saya dapat ilmu, saya dapat pelajaran yang luar biasa, sehingga yang tadinya saya tidak tahu apa-apa, jadi mulai berani dan merencanakan segala sesuatu itu realistis gitu teman-teman ya. Nah di sini, dan alhamdulillah waktu itu saya juga pengen anak saya belajar nyetir teman-teman ya. Dia selalu gini, Mah kapan saya nyetir, saya pengen belajar nyetir. Waktu itu saya langsung memang rencanakan 2019 saya harus punya mobil kedua ya. Akhirnya saya pas Nadia ulang tahun saya kasih mobil Brio ya, yang sekarang saya bawa alhamdulillah ya. Nah ini saya persembahkan untuk Nadia, kenapa? Karena ini anak nggak pernah banyak kemauan, nggak pernah banyak keinginan, dia hanya menunjukkan prestasi nilai di sekolahnya 3 besar, 5 besar. Dan dia tuh sungguh-sungguh belajarnya. Kenapa? Saya melihat mama gitu. Saya melihat figur mama gitu ya. Jadi di situ saya belajar bahwa apa yang kita tanamkan, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Nah sekarang kalau saya menabur kebaikan kepada anak saya, ilmu yang bermanfaat untuk anak saya juga akan melihat gitu ya. Nah di situ bersyukur. Oke teman-teman, ini rumah saya di Padalarang ya. Kapan-kapan kita main ke sana boleh ya teman-teman. Rumah ini rumah kedua ini dari Prudential ya, semua isinya Prudential ya. Jadi tadi asalnya warna merah ya, asalnya saking
cintanya sama Prudential semuanya merah, karpet merah gitu ya. Tapi lama-lama pas udah gini kayak kebakaran juga ya gitu. Jadi mulai mengikuti ya kayak Nadia gini, mah ini zamannya tuh udah yang warnanya soft gitulah, jangan merah gitu ya. Akhirnya dirubah gitu ya. Nah, jadi rumah ini saya bangun teman-teman ya, setiap minggu ada komisi itu 2013. Ini harga rumahnya waktu itu saya beli masih murah ya, karena ini rumahnya sebelah yang hijau itu syariah ya, itu rumah mama saya ya. Jadi saya sengaja berdekatan beli rumah itu bukan karena saya pengen, tapi pada saat itu kakak saya beli rumah ini, ibu di sebelahnya kakak mau jual. Kata ibu Dian beli ini rumah. Saya bilang enggak, rumahnya enggak cocok, nggak serak gitu ya. Kata Nadia enggak, mama nggak mau di kampung gitu ya. Tapi saya lihat karena ibu saya Dian beli rumah mah mau rugi. Sing aya rezeki. Nah, kira-kira hati saya tersentuh enggak? Ya, langsung saya pikir, ya itu Bu, kita usahain dulu ya gitu ya. Karena ini akhirnya saya beli rumahnya. Ada PR, rumahnya itu diromak habis semua teman-teman ya. Itu harus ada duit loh. Nah, itulah rezekinya. Allah tuh kasih jalan. Komisi itu ya, itu luar biasa. 2013 tuh ada uang, saya beli bata. Ada uang, setiap minggu saya beli pasir. Terus aja begitu. Saya tuh nggak menikmati dulu hasil komisi dari Prudential karena saya terapkan. Setelah jadi, isinya harus diisi ya. Nah, saya beli mulai. Dulu IKEA masih di Jakarta, saya nyicil. Beli kursi dulu, beli lampu dulu. Terus aja gitu teman-teman sampai 2018 baru beres ya. Lama ya. Tapi itu bertahap, itu yang membuat jadi motivasi saya. Pada saat saya pulang, kadang-kadang saya suka mikir, kok saya bisa ya dulu ya, gitu ya. Kok bisa begini ya? Terus saya semua sertifikat, kalau jadi pembicara atau sertifikat dari agensi saya terapin semua di rumah, sengaja kayak museum. Tiap orang datang, waduh ini mau museum segala aya, cina gitu ya. Piala, sertifikat, sengaja teman-teman. Karena saya pada saat saya lelah, lagi bad mood, lagi kecewa, lagi ada penolakan, saya pulang langsung bangkit lagi teman-teman. Saya pulang lagi ke Bandung gitu ya. Jadi ini saya pulang ke sini seminggu sekali. Nanti next kapan-kapan kita main ya teman-teman. Nah ini rumah ini penyemangat saya. Dan saya juga yang tadinya jalan-jalan itu teman-teman ya dulu mah Singaparna gitu ya. Nah mulai upgrade gitu ya Singapura gitu ya. Nah gitu ya. Asalnya ya biasa sama anak itu kadang-kadang jalan-jalan tuh ya paling ke Tasik gitu ya, Pangandaran gitu ya. Mulai upgrade, mulai berani ke Bali, mulai berani anak saya tuh mah kapan-kapan mah kita ke Singapura aja tanpa travel yuk. Nah alhamdulillah dia tuh karena memang keinginan dia terucap dan saya wujudkan ya, itu tuh kayaknya mudah gitu teman-teman. Ya udah nanti kita dapat bonus produksi, kita berangkat. Dapat bonus produksi, kita berangkat. Jadi saya tuh teman-teman senang mengejar bonus produksi itu hanya ingin membahagiakan anak saya gitu, ingin membahagiakan keluarga saya ya. Dan pada akhirnya yang tadinya suami saya ngerasa waktu itu terbagi, mungkin cemburu saya dengan pekerjaan lebih mencintai dan suami kurang mencintai gitu ya. Nah mulai setuju, seneng lihat saya biasanya, mah pulang jam seberapa? Jam 10 gitu ya. Bentar lagi di jalan Pak gitu ya. Nah mulai gitu kan, kalau begitu udah dibawa jalan-jalan ke luar negeri teman-teman ya, pas ditanya, mah pulang jam berapa? Pak kayaknya aku nginep deh di Jakarta. Oke beb, wis. Pak aku ke Tasik ya, 3 hari di sana. Oke sip, hati-hati di jalan, no problem. Sampai sekarang pun kalau Pak aku nggak pulang seminggu mangga gitu ya. Nah gitu. Nah itulah jadi bedanya reaksinya ya pada saat udah ada income itu ya kayak sekarang beda gitu ya. Makanya tapi untung sekarang nggak datang ya. Untung sekarang nggak datang, kalau datang ya memang hatinya itu memang dia belum bisa menjalankan karena memang dulu backgroundnya beda dan memang impiannya juga beda. Maaf ya di sini ada orang Sunda. Ya intinya kalau mama papanya kan Sunda banget ya dengan keharmonisan, kebahagiaan dan semua itu disupport orang tua. Jadi kalau ibaratnya mah makan gak makan ngumpul gitu ya. Kalau saya mah darahnya darah Medan Mandailing ya, jadi orang dagang gitu ya, jadi nggak bisa, saya harus maju gitu kan, jadi ya udah, jadi kita bagi tugas, papa bagian apa, aku bagian apa, tapi jangan larang aku kalau aku lagi semangat, kenapa? Karena kalau aku dilarang, aku ngedrop bisa ngedrop loh gitu, jangan sampai bisnis yang kita jalanin ini akhirnya sia-sia gitu, jadi saya pilih, saya maju terus gitu ya. Nah
pada saat pandemi teman-teman ya, pandemi kan semuanya pada di rumah nih ya. Ya, itu suami saya paling seneng loh. Suami tersenang sedunia saya ada di rumah, masak gitu ya, melayani gitu ya. Sampai akhirnya mah udahlah kita pensiun aja gitu ya. Saya bilang, ini kan nge-Zoom terus udah gini aja, nggak usah sibuk keluar kota lagi, udah sekarang mah gini aja. Saya bilang, iya sih enak juga duit masih ada gitu ya, menikmati gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir gini, ini nih mulai nih mencuri impian lagi nih gitu ya. Nah, teman-teman harus kembali lagi ke relnya kembali. Pada saat teman, saudara, keluarga, kalau kita punya impian saya belum selesai teman-teman. Impian saya, anak saya harus kuliah. Kuliahnya itu kuliah yang dia inginkan, bukan asal kuliah ya. Kalau kata Koriko mah entong apa? Kuliahnya jangan yang asal kuliah ya. Kuliah itu sesuai yang dia inginkan. Nah, pas pandemi itu anak saya harus kuliah, teman-teman. Ya. Oh lah, ini saya mau tunjukin sedikit ya, maaf. Ini bukti penghasilan saya di 2019 ya. Ini. Saya kasih bocoran sedikit ya di 2019 itu sebelum pandemi ya. Saya tuh punya impian saya harus 50 juta ya. Kalau saya 50 juta ya saya udah fokuskan saya mau rencanakan mau masukin kuliah yang terbaik, mau umroh, banyak keinginan. Tiba-tiba ya memang Allah memberikan jalan yang terbaik dan terbuktikan bahwa saya ingin 50 juta dikasihnya 63 juta teman-teman ya. Jadi untuk uang sebanyak ini teman-teman untuk para ibu-ibu mau belanja apa? Tika mau belanja apa? Setiap bulan dikasih segitu ya pasti kan pikirannya happy, semangat gitu ya, nggak mumet lagi gitu ya. Nah inilah teman-teman impiannya akhirnya tercapai ya. Anak saya bisa kuliah di NHI ya, di kondisi pandemi pada saat itu anak saya DP-nya masuk 30 juta ya. Semester tuh 15 juta teman-teman, bayangin ya, saya harus siapin uang, belum praktek, belum waktu semester berapa nih, semester 4 dan 5 itu harus berangkat ke Bali 6 bulan, karena dia bilang, mah kayaknya saya mau PKL di Bali, nggak bisa bilang, jangan Nad, mama nggak ada duit, nggak bisa ya, Nad jangan kesana lah, di sini aja, di Bandung aja, nggak bisa. Saya selalu bilang, oke, siap, kau berangkat ke sana, walaupun hati saya berat ya, tapi anak ini luar biasa, 6 bulan di Bali dia mandiri. Kos, berangkat ke hotel, pulang lagi, dan dia bisa membuat sebuah produk, itu salah satunya cookies yang tadi dibagi ya. Nah teman-teman itu buatan Nadia, dia bisa menunjukkan juga nilai yang bagus, dan dia bisa buktikan ke mamahnya, bahwa mamah berjuang, aku pun berjuang, dan dia udah lulus kemarin ya, cum laude, alhamdulillah. Ya, jadi tinggal nunggu wisuda ya, udah ada beberapa mulai saya biarkan dia untuk mencari pekerjaan dulu. Karena apa? Dia harus aplikasikan ilmunya dulu sampai dia mantap hatinya. Nah di Prudential juga, nah dia sudah menjadi agent ya, udah jadi agent, udah terima komisi ya, ada 4 juta, ada 5 juta ya. Jadi saya bekerja sama dengan Nadia, produksi ada di Nadia. Kita sama-sama berjuang, kenapa saya nunjukin, Nad, kalau suatu hari nanti mama nggak ada, mungkin mama nggak bisa bantu lagi kamu, tapi kamu udah punya income dari Prudential, itu satu pondasi buat kamu. Jadi dia mau gitu. Kayak kemarin Nad, kamu mau kejar AAD tahun ini, jangan dulu mah AAD, saya mau coba dulu mencari komunitas pekerjaan lain, sampai saya pengen AAD dari diri sendiri. Betul teman-teman ya, jadi jangan paksakan dia jadi AAD itu karena terpaksa harus dari diri sendiri. Kenapa? Kalau dari diri sendiri seperti saya teman-teman, 5 bulan bisa jadi waktu itu. Kenapa? Karena beda, kalau terpaksa pada saat udah jadi dia nggak ngapa-ngapain ya, akhirnya dia ngerasa beban ya, dan akhirnya nanti takutnya kembali lagi menjadi agent ya. Jadi kalau mau AAD harus mantap dari diri sendiri. Oke. Ya teman-teman. Nah selain di Prudential saya mencari income juga, saya juga harus berkarir ya, bantu teman-teman saya dan janjikan kepada teman-teman saya yang saya sudah ajak, ini ada beberapa yang sudah dipromosi, tapi ini kepotong ya. Nah, ini partner-partner saya yang sekarang ya sudah berada, ada yang di Cianjur, ada yang sudah pindah ke bendera lain ya, nggak apa-apa, saya tetap jalan sendiri aja teman-teman ya, kita nggak perlu melihat
setiap orang keinginannya beda-beda gitu ya. Saya tetap fokus. Nah di sini ada Bu Neng ini ya, Bu Neng dulu yang nemenin saya ke Cipatat, kemana-mana saya naik Gojek Bu Neng, itu Bu Neng selalu setia. Nah tapi saya punya janji ke Bu Neng harus naik UM. Ya alhamdulillah pada saat itu Bu Neng berhasil naik UM dan bisa berangkat ke Beijing bareng-bareng ya. Ya. Background Bu Neng ini juga sederhana banget. Di sekolahan SD Cipto itu dulu pedagang dan saya tuh tetap kalau melihat orang tuh nggak pernah lihat latar belakang gitu ya. Tapi sekarang Bu Neng luar biasa sudah jadi istri pejabat loh. Ya, jadi istri pejabat ya. Nah, selanjutnya di sini ada Wita Ristia, mungkin tahu ya sebagian. Ya, Wita Ristia ada di Cianjur ya, itu adik satu saya. Nah waktu itu juga sama Wita, saya pokoknya tipenya teman-teman rekrut. Setelah rekrut saya baru tahu apa sih keinginannya gitu ya. Nah Wita ini dulu kondisinya lagi dalam kondisi suami tidak bekerja ya, lagi PHK sakit waktu itu operasi usus buntu ya, lagi punya hutang gitu ya. Tapi pada saat dia memutuskan mau join Prudential dan dia mau melakukannya, dia jalan dengan sendirinya gitu ya, dan dia punya tim yang bagus dan dia bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil, sekarang bisa menyekolahkan anak-anaknya. Itu satu kebanggaan buat saya bahwa ternyata saya punya dampak ya buat orang lain ya. Nah untuk itu saya ingin melanjutkan kembali, saya akan terus rekrut, akan terus bantu teman-teman. Karena apa? Karena di usia saya yang 45 ini mungkin ada keterbatasan waktu, tenaga ya, pikiran mungkin beda, nggak kayak dulu. Kalau misalkan saya tidak melakukan sesuatu, mungkin saya di masa depan pensiun saya nggak tahu gitu ya. Tapi minimal saya di usia 45 ini ada spend waktu ya. Mungkin sampai 55 atau 60 saya masih bisa aktivitas. Minimal di usia 60 ke sana menikmati pensiun saya sudah punya persiapan gitu ya teman-teman. Oke. Nah, selain income teman-teman pasti kita ada tugas ya di sini ya. Tugasnya itu melayani klaim ya, melayani nasabah. Kita punya janji kepada nasabah saat kita prospek menjelaskan sebuah produk, kita harus benar-benar jaga tanggung jawab kita ya. Nah, ini adalah klaim pada saat itu di pasar sederhana, ini klaimnya. Klaimnya itu teman-teman ya, klaim yang sangat rumit sekali. Ini klaim perdana saya yang terumit ya. Baru masuk 5 bulan, payudara istrinya tuh kejedot meja gitu ya. Lagi menyusui ya. Jadi dia tuh punya meja bar gitu di rumahnya, lagi ngelewat kayaknya ke Badung gitu ya. Nah akhirnya bengkaknya itu sampai ada 700 cc cairan nanahnya ya. Nah dia pikir itu karena luka biasa aja, sama dia tuh diusap-usapnya pakai air panas gitu ya. Tapi pada akhirnya dia bilang, aduh Bu Dian kayaknya kenapa sih saya makin membengkak nih sampai pusing ya. Ya akhirnya ke rumah sakit teman-teman ya. Pas di rumah sakit itu ternyata kata dokter harus operasi kalau enggak kanker ya. Nah setelah operasi itu nasabah saya ini kejang teman-teman dan meninggal ya. Nah pada saat meninggal ini lagi sedang berduka, tiba-tiba penagihan dari rumah sakit 23 juta harus dibayar ya. Saya kaget kan di situ, kenapa harus bayar gitu kan ini udah ada asuransinya 5 bulan, waktu itu udah baru 5 bulan. Suaminya marah, sepasar sederhana itu teman-teman kecewa, asuransi menipu, cek aku ge naon gitunya, ngilu asuransi mah begini itu hampir-hampiran nama baik saya tuh drop gitu ya. Tapi bersyukurlah ya, saya bisa buktikan pada saat itu saya bilang gini, saya coba mau lihat dulu apa yang membuat ditolak oleh Prudential ya. Nah saya masuk ke rekam medis, akhirnya dilihat lagi, ternyata di rekam medis ditulis diabetes ya. Memang kalau diabetes ada masa tunggu ya, tapi nasabah tidak ada diabetes gitu ya. Nah saya akhirnya datang ke dokter, saya nego, saya bilang dok, ini nasabah nggak ada diabetes, ini tuh udah polis ke-5, ini tuh anak-anaknya juga ikut nasabah. Saya tahu kenal banget ya, kenapa ditulisnya diabetes? Emang diabetes Bu, waktu operasi tuh gulanya naik katanya gitu ya. Saya bilang kalau gula naik kenapa dioperasi dok? Ini bahaya loh, bisa dituntut, saya bilang gitu. Dokter, ya memang kondisinya gula naik gitu. Jadi saya bilang, wah ini bahaya dok, ini bisa masalah, keluarganya bisa menuntut. Kenapa? Karena ini datang ke rumah sakit itu kecelakaan. Payudaranya ke Badung meja itu kecelakaan ya. Jadi laporannya, kronologisnya harusnya kecelakaan. Baru
operasi itu karena tindakan, bukan karena diabetes. Nah akhirnya dokter, jadi saya harus gimana Bu Dian? Tolong direvisi lagi, tolong dibikin lagi kronologis penjelasan, saya kirim ke Prudential. Nah disitulah teman-teman deg-degan ya. Begitu saya menunggu 2 minggu, 3 minggu itu, akhirnya kronologisnya disetujui oleh Prudential dan klaimnya cair 648 juta ya. Nah itulah teman-teman, jadi itu mungkin hadiah pada saat itu 2016 ya, 16 klaim ini teman-teman. Dan saya mungkin dapat hadiahnya, ya dapat income lebih tuh karena saya mungkin membantu salah satu nasabah ini dan membuktikan yang tadinya nama Prudential itu akan jelek di pasar, akhirnya saya sengaja bawa ke Hotel Arwiga, saya serah terima bahwa uangnya segini ya, semua yang di pasar teh tahu bahwa asuransi Prudential keren gitu ya. Nah akhirnya mulai closing ya, di sini peningkatan dan alhamdulillah waktu itu saya garap pasar di pasar sederhana itu pokoknya hadiah gitu ya. Di 2018 itu saya bisa omset 1,2 miliar ya. Jadi bisa naik jadi AD ya waktu itu ya. Itu tanpa saya berpikir bisa tahun sekarang gitu ya. Tiba-tiba memang mungkin karena saya sudah menolong gitu. Jadi pada saat kita mau lakukan yang terbaik teman-teman ya. Nggak bisa ditolak, kalau memang ini mengganjal lanjut aja gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah disinilah ini klaim yang paling susah. Nah setelah melewati yang susah, pasti kita akan merasa klaim yang lain mudah ya. Karena kita sudah melewati yang susah. Oh begini caranya nego dengan Prudential, oh begini nego sama dokter. Kita harus berani gitu. Walaupun kita agen asuransi ya, kita juga punya hak gitu. Punya hak untuk komplain gitu kalau memang tidak sesuai. Oke, ini ada klaim juga yang serangan jantung ya, jadi klaim kritis sudah mulai. Dan kemarin tuh COVID teman-teman, ada klaim juga lumayan ya, banyak yang meninggal nasabah ya, itu pembuktian ya. Pembuktian kita sebagai agent itu, klaim-klaim itu sengaja saya selalu bikin posting, branding ya, tunjukin kepada semua orang bahwa Prudential itu the best ya untuk klaim. Nah ini nasabah prioritas saya, salah satunya mungkin teman-teman kenal ya, suka lihat di sinetron ya. Ya ini Elma Teana, alhamdulillah Elma Teana ini waktu itu juga klaimnya lancar, baru masuk belum 1 bulan, waktu itu kena COVID ya. Nah pas lagi masa COVID itu kena COVID, masuk Mayapada di cover 84 juta gitu, jadi 84 juta itu sebagai pembuktian bahwa wah ternyata Prudential keren juga ya, gue baru bayar sekali tapi dibayar 84 juta, itu dari mulut ke mulut ke teman-temannya, jadi teman-temannya mau pindah servis ya. Nah itulah teman-teman, jadi menjalin kepercayaan dan mungkin ini nasabah priority ini yang bisa digali lagi untuk mencari referensi ya, referensi. Oke teman-teman, nah di sini kenapa harus legacy ya, kalau tadi kenapa kita sukses harus lewat Prudential, nah kenapa sekarang harus di legacy ya. Saya memilih legacy teman-teman, legacy saya melihat aura positif di sini, circle yang luar biasa ya, memberi energi gitu ya, energi baru ya, energi baru di saat mungkin kalau bisa dibilang ya namanya baterai mulai melemah ya, tenaga mulai berkurang. Saya tuh ibaratnya harus cari energi baru dan saya harus lanjutkan perjalanan menuju impian saya. Saya punya partner pengen yang muda-muda dong gitu ya. Nah kenapa yang muda-muda? Karena saya menggambarkan pada saat saya umur 30 teman-teman, saya semangatnya luar biasa ya. Beda dengan semangat 45 ini karena tenaga ya, tenaga. Kayak sekarang mau ke Tasik, biasanya nyetir sendiri pulang pergi, sekarang mau ke Tasik mikir gitu ya. Aduh sama siapa ya, takut ngantuk di jalan ya. Iya ya. Biasanya ke Jakarta itu ya, kalau ke Jakarta sih masih mampu ya, masih cincai gitu ibaratnya. Biasanya tuh kalau keluar kota itu ke Semarang, saya berani loh teman-teman ya nekat. Suka bilang gini dalam hati, ya Allah lindungi saya mau ikhtiar. Lindungi saya, kembalikan saya dengan selamat kepada keluarga saya. Lempeng weh jalan teman-teman ya gitu ya. Jadi berani aja gitu ya nyetir. Ke Tasik aja sampai teman saya kemarin ya. Mau ke Tasik katanya ada calon prospek di sana. Saya bilang udah aku aja yang nyetir gitu ya. Dia bilang enggak pusing kata dia gitu ya. Dia lebih memilih naik kereta.
cepet gitu kan ya. Saya nggak mau pusing ke Tasik mas. Saya bilang enggak, tenang aja, saya mah kamu tidur aja gitu ya. Jadi saya tuh ibaratnya kalau sama agen juga dulu ke Jakarta, ke Bintaro, ke Tangerang. Kadang-kadang jam 12 malam tuh kita tuh baru beres prospek cari hotel gitu. Yang penting tidur, besok pagi berangkat lagi. Makanya suami saya tuh nggak mau kalau pergi sama saya. Banyak taktik tuk tik tek. Apa kalau pergi itu saya nggak bisa satu tempat teman-teman. Kalau mau ke Jakarta nih, saya harus tujuannya 5 minimal. Ke sini, titiknya tuh harus kecapai semua. Baru beres gitu. Baru istirahat, nggak bisa. Kalau misalkan dengan suami, kalau ke Jakarta udah itu aja. Ketujuan satu udah pulang lagi. Nah saya nggak bisa kalau ke Jakarta, saya mikir bensin, saya mikir tenaga, waktu, saya harus sekalian. Kalau Jakarta Selatan saya akan cari gitu ya. Oke. Nah teman-teman, tadi sudah kita sharing lumayan banyak ya. Jadi rumus di prudensial mah sama, nggak ada yang beda ya. Semua juga teman-teman akan tahu rumusnya itu ya dari training, prospek, closing, rekrut, follow system, follow the leader ya. Jadi nggak ada harus nanya ke dukun gitu ya, nggak usah gitu ya. Jadi memang kita harus mau menjalankan bisnis ini dengan sistem gitu ya. Ikutin aja apa yang disarankan oleh leadernya. Ayo besok training, ayo rekrut gitu ya. Kesempatan ada bisnis talk, datang. Ada undangan, tanpa undangan, saya dari dulu suka menyemangati diri sendiri, tetap datang gitu ya. Urusan nanti undangannya mau datang enggak, yang penting saya tetap semangat. Kenapa? Untuk menjaga gitu ya. Oke teman-teman, mungkin di sini ada beberapa yang bisa diambil dari nilainya ya, dari mindsetnya juga. Memang kita harus mengubah diri kita ya. Ada yang harus ditanamkan dalam diri kita. Ya salah satunya bisa dilihat teman-teman dari mulai integritas, tanggung jawab ya, disiplin. Banyak hal yang harus kita pelajari lagi, banyak hal yang harus kita rubah. Ya saya pun dulu prosesnya yang tadinya nggak mau pakai sepatu, pakai sendal, ya akhirnya ditegur, Dian kamu kalau ke kantor jangan pakai sendal, mulai pakai sepatu ya. Dian kalau bisa kamu pakai blazer ya. Kalau dulu mah apa sih diatur-atur gitu ya. Ih, dah gua mah pengennya begini. Nggak bisa teman-teman. Kalau kita mau berubah kita ya, kita mau bertumbuh, kita harus mau berubah ya. Mau berubah setidaknya kita menempatkan diri untuk diterima dengan orang lain tuh, prospek tuh harus seperti apa ya. Jadi integritasnya harus benar-benar terjaga. Realistis ya, kita bisa teman-teman bikin goal yang realistis, api yang realistis ya, jangan memberatkan diri kita, yang semampunya kita. Kalau kita mampu untuk Star Club ya, kejar Star Club, MDRT ya MDRT ya. Kalau dulu saya kejarnya selalu mempromosikan gitu ya. Kenapa? Karena bikinnya produksi dulu 200, sisanya promosi gitu ya. Selalu begitu. Tapi ya memang akhirnya kerasa dengan saya produksi cuma 200 juta aja, tapi bisa income kemarin kenceng gitu ya. Kenapa? Karena ada di tim gitu. Oke, fokus pada aktivitas. Nah kalau bisa dibilang tadi teman-teman katanya siapa MC-nya, saya aktivitasnya ya produktif gitu ya teman-teman ya. Memang saya memposisikan saya juga sama. Saya itu seperti karyawan yang pergi jam 8 pulang sore gitu ya. Jadi saya kalau pagi-pagi saya lebih baik berangkat dari rumah ya, mau olahraga, mau ketemu siapa, itu pokoknya 8 jam sama. Jadi memposisikan diri saya sebagai seperti karyawan ya. Walaupun memang tidak ada tidak ada kewajiban, tapi kalau tidak dilakukan seperti itu, saya akan santai. Main HP lama-lama 2 jam, 3 jam, jam 6, jam 10, jam 12, akhirnya nggak ngapa-ngapain ya. Jadi saya langsung pagi-pagi jogging dulu, langsung pergi ketemu siapa, ketemu klien, beresin klaim, itu tugas-tugas saya rutin lakukan seperti itu ya. Jadi closing itu ya memang akhirnya terus ada, kenapa? Karena kita produktif ya. Oke. Nah merubah teori jadi skill ya teman-teman, kita tinggal gali skillnya karena teorinya di sini udah dapat banyak ya, pembicara udah hebat, ilmu di bawah juga kalau udah training ya macam-macam kita udah dapetin dari teman-teman leader di legacy ini luar biasa ya. Kita tinggal gali, tinggal jadikan skill ya, belajar untuk terus digali biar kita semakin berani, semakin mantep, pede ya. Kalau kita nggak mau menggali ya kita nggak akan pernah dapat berlian ibaratnya ya. Kalau kita terus menggali, mencari berlian,
saya akan ketemu sosok rekrutan yang terbaik mungkin ya. Karena saya akan terus rekrut dan ketemu akhirnya yang terbaik gitu ya. Oke. Nah, wujudkan dengan hasil teman-teman. Kalau teman-teman bisa wujudkan dengan hasil itu satu kebanggaan yang luar biasa ya. Karena saya hasilnya itu merasa menjadi energi dan kekuatan saya ya. Karena saya udah pernah lakukan ini, saya bisa lakukan lagi sekarang. Saya mau lakukan lagi sekarang. Tahun ini saya harus bikin lantai 2 misalkan ya. Saya mau ganti mobil gitu ya. Saya mau siapkan pensiun dengan nilai sekian. Nah, karena apa? Di usia sekarang saya bergelut dengan waktu ya. Pasti dengan teman-teman yang masih muda-muda itu ya. Masih belia, masih banyak jaraknya, masih waktunya masih banyak. Dan kita yang usianya sudah di atas 45 tuh udah mepet teman-teman ya, udah tenaganya udah mepet. Nah, bersyukurlah teman-teman yang saat ini masih muda ada kesempatan. Raihlah impian teman-teman, wujudkan impian teman-teman. Kenapa? Karena kesempatan gak pernah datang 2 kali. Ya, oke. Nah teman-teman, nah ini ada satu saya quote ya. Boleh kita baca bareng-bareng aja ya. Oke. Hidup bukan kompetisi dengan Nah, oke. Ya. Jadi kita memang teman-teman berkompetisinya dengan diri sendiri ya. Kita nggak bisa melihat kamu udah sampai mana, kamu udah sampai mana. Kalau lihat orang lain terus deg-degan ya, merasa ada saingan. Tapi kalau diri sendiri punya target sendiri, kita tuh bersaing dengan diri sendiri ya. Nah, sukses itu bukan milik orang tertentu. Apa nih? Oke, masih ada nih. Sukses itu bukan milik orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja. Yang benar-benar menyadari, menginginkannya, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Nah, itulah kenapa saya pilih sukses is my right. Kenapa? Karena saya menginginkan sukses dari diri saya. Tidak ada seorang pun yang bilang, udah di rumah aja nggak bisa gitu ya. Udah istirahat aja, nikmati masih nggak bisa. Saya masih punya tujuan, saya belum sampai gitu ya. Oke, teman-teman mungkin sekian dari saya, tapi ada satu video nih ya teman-teman. Videonya untuk penutup aja ya teman-teman. Tadi kan teman-teman udah tahu luarnya, katanya rumahnya ya, rumahnya Budian ya. Saya mau lihat, ada bisa. Nah, saya mau lihat nih, lihatin ya teman-teman. Kapan-kapan teman-teman main ke rumah saya ke sini ya. Kita buat tram bareng ya. Inilah yang saya kumpulkan pundi-pundi komisi ya. Dari mulai kursinya, bantalnya, itu semuanya Prudential. Sekarang udah nggak merah. Teman-teman online di sini masih pada semangat? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga jadi inspirasi. Oh, sekali lagi kasih aplaus yang luar biasa dong buat Budian. Cek. Wah iya ini, teman-teman kebagian nanti seorang satu ya. Saya serahkan sama Ivan Setiawan. Dari mana kok sama gua? Teman-teman tepuk tangan sekali lagi buat Budian, teman-teman semuanya. Oke, silakan duduk teman-teman. Silakan duduk. Satu kalimat buat Budian. Ya, teman-teman. Kalau menurut saya ingat banget Ko Andre ya, leader kita semua pernah bilang, Ivan, kamu tahu kalau kita mau ambil tanggung jawab, itu miracle happen. Wow, luar biasa ya teman-teman, bilang kiri kanannya ambil tanggung jawab.
Dan udah terbukti ya teman-teman ya, udah terbukti lewat ceritanya Budian tadi, saat Budian mau ambil tanggung jawab, ya dia nggak menyalahkan situasi, dia nggak menyalahkan kondisi, ya kita juga nggak bisa memilih situasi yang terjadi, tapi kita bisa punya pilihan, ya kan dalam hidup. Kita masih punya choice, kita masih punya pilihan. So pilihlah pilihan yang terbaik, yang selalu mendekatkan ke mimpi-mimpinya teman-temannya. Ingat teman-teman punya mimpi, taruh itu mimpinya dekat-dekat, maka kita akan bergerak menuju mimpi teman-teman kita semua. Thank you Budian sekali lagi.